Seringkali kita karena ingin menjadi segalanya, sebuah daerah justru berakhir menjadi tidak menjadi apa-apa. Dia punya lahan yang subur, dia punya laut yang luas, SDM-nya juga hebat. Tapi mengapa laju ekonominya masih terasa seperti berlari di tempat? Jawabannya bukan pada kurangnya potensi, tapi sesungguhnya kalau kita ingin bedah, jawabannya ada pada keberanian kita untuk memilih lokomotif mana yang benar-benar bisa menarik seluruh gerbong pembangunan. Mari kita renungkan sejenak aset strategis luar biasa yang melekat pada daerah kita, yang seringkali tanpa kita sadari itu sudah ada pada kita. Hanya kita tidak tahu sesungguhnya itu adalah aset kita yang luar biasa. Banyak daerah dilahirkan dengan potensi yang begitu melimpah. Alamnya luar biasa, tanahnya subur, hingga kekuatan demografi yang produktif. Sebut saja kawasan Indonesia Timur yang dianugerahi potensi perikanan dan kelautan yang berlimpah, hingga bentangan hamparan Pulau Jawa, Sumatera yang digerakkan oleh kuatnya komoditas pertanian dan perkebunan. Tentu dengan modal yang luar biasa ini, modal yang sebesar ini, wajar jika setiap daerah itu memiliki cita-cita yang sangat besar. Sebagai pemangku kebijakan tentu memiliki semangat agar daerah bisa unggul di segala bidang. Ingin menjadi lumbung pangan yang tangguh, ingin menjadi pusat manufaktur yang maju, dan di saat yang bersamaan juga ingin menjadi destinasi wisata kebanggaan. Namun, dalam perjalanannya, kita dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, keterbatasan anggaran, dan anggaran ini ternyata seringkali juga harus dibagi ke dalam banyak arah. Apa yang terjadi? Dampaknya, langkah kita terkadang belum secepat yang kita cita-citakan. Ibarat berlari, kita sudah berusaha keras dan berkeringat, namun lajunya belum benar-benar melesat jauh ke depan. Jauh hari, secara keilmuan, seorang ekonom yang bernama Albert Hirschman sudah sejak lama mengingatkan kita tentang hal ini. Beliau itu sudah pernah menegaskan bahwa di tengah keterbatasan modal dan sumber daya, pemerintah daerah tidak boleh menyebar anggarannya tipis-tipis ke segala arah secara serentak. Sebaliknya, akselerasi hanya bisa terjadi jika investasi diprioritaskan pada produk unggulan terpilih yang memiliki keterakhiran rantai pasok dari hulu hingga hilir yang kuat. Disinilah produk unggulan tersebut kita tajamkan sebagai sebuah istilah yang sudah kita kenal lama di dunia manajemen tapi sering kita lupakan, yaitu core competence atau menjadi kompetensi inti daerah. Dalam konteks inilah penerapan produk unggulan daerah masuk ke dalam ranah pengambilan keputusan kebijakan publik yang sangat krusial. Ekonom lainnya seperti kita bisa sebut Douglas North juga turut menyebutkan bahwa produk unggulan ini akan menjadi mesin penggerak utama yang bisa menciptakan multiplier effect bagi daerah. Saudara, penentuan core kompeten produk unggulan daerah ini bukanlah berarti kita meninggalkan sektor yang lain. Ini adalah strategi teknokratis untuk menetapkan sebuah lokomotif. Ibarat lokomotif, dia adalah mesin penarik bertenaga besar yang akan menggerakkan gerbong-gerbong ekonomi di belakangnya. Saya berikan sebuah ilustrasi. Jika sebuah daerah sudah secara konsisten mendorong hilirisasi pangan sebagai core kompetennya, maka yang berkembang bukan hanya sektor utamanya. Selain sektor utama, rantai pasok juga akan ikut bergerak. Sektor logistik akan menguat, industri pengemasan akan berkembang, hingga layanan teknologi dan pembiayaan itu juga akan ikut tumbuh. Inilah esensi dari pembangunan ekonomi yang terintegrasi dan memiliki multiplier effect. Kita tidak hanya menumbuhkan ekonomi, tapi kita juga ingin menciptakan pertumbuhan yang membuka lapangan kerja yang real bagi masyarakat. Di dalam merumuskan ranah kebijakan publik ini, kita mesti menyadari sebuah realitas yang mutlak. Apa itu? Kita harus memberikan skala prioritas karena kita memiliki keterbatasan sumber daya. Kita tidak mungkin mendanai dan membangun semuanya sekaligus. Oleh karena itu, menetapkan produk unggulan sebagai lokomotif adalah langkah fundamental agar setiap kebijakan strategis yang kita ambil saat ini mampu menjawab kebutuhan kekinian. Dan di saat yang bersamaan, kita juga memproyeksikan dengan kuat untuk bisa menjawab tantangan masa depan. Oleh karena itu, kebijakan sehebat apapun di atas kertas tidak akan pernah berlari tanpa adanya kepercayaan dari ekosistem bisnis. Itulah sebabnya kita tidak boleh membangun dari nol berdasarkan potensi imajinatif. Kita harus memotret kondisi existing secara analitis. Apa sebenarnya sektor yang benar-benar memiliki keunggulan komparatif yang akhirnya menjadi keunggulan kompetitif, yang kemudian nanti disebut sebagai core kompeten. Ekosistem apa yang sudah terbentuk, serta kita harus menilai kesiapan sektor tersebut untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Tentu perlu digunakan instrumen analisis data yang terukur dan objektif.
Ini untuk memisahkan mana yang sekedar komoditas musiman dan mana yang benar-benar bisa menjadi lokomotif pertumbuhan yang berkelanjutan. Hasil dari kolaborasi analisis ini akan menavigasi secara presisi. Infrastruktur daerah yang dibangun akan menjadi sangat tepat sasaran. Ketika kita butuh SDM, maka pelatihan SDM yang kita kerjakan, yang kita selenggarakan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan industri. Dan tentu kepercayaan infrastruktur akan terus meningkat karena arah pengembangan daerah menjadi sangat jelas. Daerah kita hari ini akan bergerak menjadi satu mesin raksasa dengan visi yang sama. Sebagai penutup, ya, pertanyaan buat kita, bagi kita, para pemangku kebijakan hari ini bukan lagi berbunyi apa saja potensi yang kita miliki, bukan itu lagi. Tapi pertanyaan besarnya adalah apa core kompeten yang berani kita pilih untuk menjadi lokomotif, dan lokomotif ini kita dorong secara konsisten. Kenapa? Karena pada akhirnya daerah yang maju bukanlah daerah yang mencoba menjadi segalanya, tapi daerah yang maju adalah daerah yang mampu menetapkan skala prioritas, menyatukan kekuatan lintas instansi, menyatukan kekuatan lintas lembaga pendukung terkait, dan garis bawahi konsisten mengeksekusinya. Jadi, penetapan produk unggulan daerah ini bukan sekedar dokumen, ini adalah arah, ini adalah komitmen, dan ini adalah fondasi bagi masa depan ekonomi daerah. Mungkin tidak berlebihan kalau kita ingin mengatakan bahwa inilah saatnya kita tidak lagi berjalan ke berbagai arah, melainkan kita melangkah bersama menuju tujuan yang sama.